Bab 9. Benar-benar berhasil. Di mata beberapa orang yang terkejut, Kenzi mendorong jimat api biru ke dalam mangkuk darah ayam, dan dengan mendengus, api biru padam dalam darah ayam. Semangkuk darah ayam, yang awalnya berwarna merah cerah, meleleh menjadi abu kertas jimat yang terbakar, mengubahnya menjadi warna hitam dan merah keruh. Tuan Wilson, minumlah setengah mangkuk. Kenzi menyerahkan mangkuk itu kepada Damian Wilson. Damian Wilson melihat semangkuk darah ayam kotor dan tidak bisa menahan cemberut. Damian Wilson tidak ingin menyentuh semangkuk makanan kotor dan menjijikkan, apalagi meminumnya ke perutnya. Bahkan jika Kenzi tahu beberapa seni bela diri, dia tidak percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit. Dalam hal penyembuhan, dia hanya percaya pada sains. Ambil mangkuk ini, aku tidak akan meminumnya. Aku tidak percaya benda ini bisa menyembuhkan penyakit. Damian Wilson memalingkan wajahnya, mengungkapkan pandangannya tanpa malu-malu, dengan nada sedikit tidak puas. Jika ayahnya Daud Wilson tidak di sisinya, nada suaranya akan lebih intens, dan dia tidak akan sopan kepada Kenzi. Pasien yang meresepkan obat tidak mau bekerja sama, dan suasananya sedikit memalukan. Melihat Kenzi sedikit mengernyit, Daud Wilson melangkah maju dan berkata, "Jangan tersinggung, Tuan Kenzi. Putra saya belum pernah melihat obat seperti ini, jadi dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, mohon dimaafkan. Tolong izinkan saya akan berbicara dengannya." Kenzi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Daud Wilson mulai membujuk putranya. "Kamu baru saja melihatnya, Tuan Kenzi dapat menyalakan kertas jimat dengan api biru dalam sekejap, dan dia jelas bukan manusia biasa. Kamu harus mencoba resepnya. Mungkin memang itu bisa menyembuhkan penyakitmu." Sebenarnya, Daud Wilson tidak yakin bahwa semangkuk darah ayam dari Kenzi ini bisa menyembuhkan kemandulan pada putranya. Tetapi bahkan jika itu tidak disembuhkan, putranya tidak akan banyak menderita, karena itu hanya semangkuk darah ayam yang dicampur dengan abu, meskipun tidak enak untuk diminum, tetapi tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Damian Wilson mengerti apa maksud ayahnya. Dia memandang ayahnya dengan malu dan berkata, "Ayah, jika saya adalah orang biasa, saya akan mencobanya. Ini bukan masalah besar. Saya orang yang berpengaruh, jika orang lain tahu itu saya bermain-main, percaya pada penyihir, meminum darah dari semangkuk kertas, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya?" Sekretaris Myun di samping menemukan kesempatan dan mengikutinya. "Ya, Bos Wilson benar-benar tidak bisa meminum resep obat penyihir. Obat ini tidak akan berpengaruh apa-apa tetapi akan merusak reputasi Bos Wilson, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya." Setelah membicarakannya dalam satu kalimat, Daud Wilson mulai ragu-ragu setelah mendengarkan, bertanya-tanya apakah dia harus terus membujuk putranya untuk minum semangkuk obat ini. Lagi pula, mereka berdua benar, jika semangkuk obat ini benar-benar tidak berfungsi, itu akan memalukan. Kenzi melihat ekspresi mereka bertiga di matanya dan tahu bahwa mereka masih tidak percaya diri. "Oke, simpan semangkuk obat ini di sini, kamu dapat memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak." Karena mereka tidak terlalu percaya pada diri mereka sendiri, Kenzi tidak perlu tinggal dan memaksa. Dia meletakkan semangkuk darah ayam di atas meja. "Saya akan menjelaskan penggunaan obat ini dengan jelas. Sama seperti penggunaan anggur obat, ambil setengahnya secara oral, oleskan setengahnya secara eksternal, pijat selama 1/4 jam. Oke, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, dan sudah waktunya untuk pergi." Kenzi berbalik dan pergi. Dia datang ke sini awalnya karena keterikatan Lim-ju, dan dia harus datang untuk bertemu Daud Wilson. Sekarang wajah Lim-ju telah diberikan, dia telah melakukan semua hal yang harus dia lakukan, dan dia terlalu malas untuk membuang waktu. Adapun apakah ayah dan anak Daud Wilson akan mendengarkan atau tidak, itu bukan urusannya. Setelah Kenzi pergi, Damian Wilson menunjuk ke semangkuk darah ayam yang menjijikkan, mengerutkan kening dan berkata, "Singkirkan benda itu." "Oke." Sekretaris Myun dengan cepat mengambil semangkuk darah ayam di atas meja dan berjalan menuju kamar mandi. Daud Wilson akhirnya merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia menghentikannya dan berkata, "Tunggu.
Nak, saya pikir kamu harus mencobanya. Lim Ju, yang terdiam beberapa saat, menyela dengan suara rendah. Anda harus mencoba. Kenzie memang seorang dokter jenius, saya telah melihat dia menyelamatkan wanita tua yang sekarat. Damian Wilson mengerutkan kening setelah mendengar ini, ketidaksenangannya melampaui kata-kata. Nak, meskipun tidak berhasil, tidak ada salahnya mencobanya. Daud Wilson berkata. Tetapi jika obat ini benar-benar manjur, keluarga Wilson akan terselamatkan. Tentu saja Damian Wilson tahu berapa banyak ayahnya ingin bisa menggendong cucunya. Faktanya, ayahnya lebih menderita daripada dia dalam hal ketidaksuburannya. Oke, mari kita coba. Lagi pula, Damian Wilson tidak bisa menahan mata ayahnya yang tulus, menghela nafas diam-diam, dan mengambil semangkuk darah ayam. Namun, Damian Wilson hanya melihat lebih dekat dan menutupi mulut dan hidungnya dengan jijik. Karena semangkuk darah ayam yang tampak kotor ini baunya sangat tidak enak sehingga sangat sulit untuk ditelan. Bos Wilson, jangan memaksanya. Sekretaris Miun memahami kesulitan Bos Wilson dan mengambil semangkuk darah ayam itu segera untuk membebaskannya. Oleskan dulu, dan minum nanti. Melihat putranya tidak bisa meminumnya, Daud Wilson menemukan mangkuk, menuangkan setengahnya, dan mengoleskannya ke putranya terlebih dahulu. Damian Wilson membuka ikatan pakaiannya, memperlihatkan luka yang menyakitkan di punggung bawahnya. Ada memar yang jatuh saat dia masih kecil. Meskipun permukaan kulitnya tampak sama dengan bagian lain, ada benjolan di bawah kulit yang menumpuk. Selama bertahun-tahun sentuhan sedikit saja menyakitkan. Daud Wilson menyingsingkan lengan bajunya dan mengoleskan darah ayam pada sakit punggung putranya, ditambah dengan teknik pijat tradisional dan dipijat perlahan dan penuh semangat. Pada awalnya, Damian Wilson masih mengerutkan kening kesakitan. Setelah waktu yang singkat, Damian Wilson jelas merasa bahwa punggung bagian bawah menjadi lebih dingin dan lebih nyaman. Tampaknya rasa sakit di bagian dalam punggung bawah tak tertahankan. Benjolan itu perlahan meleleh sendiri dan kemudian secara bertahap menghilang. Ayah, sepertinya aku tidak kesakitan lagi. Damian Wilson berbalik dengan cepat, matanya penuh kejutan. Daud Wilson sudah berhenti, dan melihat pinggang belakang putranya dengan curiga, di mana dagingnya sudah berubah menjadi hitam dan ungu, yang terlihat sangat aneh. Dia bisa melihat bahwa cedera pinggang lama putranya menunjukkan peningkatan yang aneh. Tuan Wilson, luka lama ini tampaknya menghilangkan stasis darah dengan sendirinya. Lim Ju juga sangat terkejut, dengan ekspresi di wajahnya ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Dia juga seorang dokter, tentu saja dia dapat melihat bahwa memar lama di bawah kulit menghilang dengan cepat dengan cara yang aneh. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Saya telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat obat ajaib seperti itu. Teknik jimat Kenzie benar-benar efektif. Daud Wilson terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Nak, minumlah setengah mangkuk yang lain. Damian Wilson melihat ekspresi bersemangat ayahnya, dikombinasikan dengan perasaan dingin yang aneh di punggung bawahnya, di mana dia masih tidak mengerti, pemuda bernama Kenzie itu benar-benar memiliki kemampuan. Cepat, Sekretaris Miun, bawakan padaku. Damian Wilson diam-diam bersemangat dan suasana hatinya menjadi mendesak. Dia awalnya mengejek teknik jimat Kenzie, tapi sekarang dia penuh harapan. Setelah meminum obat ini, Anda akan dapat mewariskan generasi. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah, Sekretaris Miun berkata dengan ekspresi malu. Ya, maaf. Saya melihat Anda enggan minum, jadi saya ingin berbagi kekhawatiran untuk Anda, dan diam-diam mengambil mangkuk darah ayam itu dan atas inisiatifku sendiri membuangnya. Apa katamu? Mendengar ini, Damian Wilson hampir pingsan. Bab 10. Di lift. Semangkuk ramuan ajaib dibuang sebagai sampah, dan beberapa orang kesal, jadi mereka hanya bisa bergegas keluar pintu, ingin mengundang Kenzie kembali. Tapi Kenzie telah menghilang, dan tidak bisa ditemukan sama sekali. Daud Wilson dan yang lainnya sangat menyesal, dan harus membuat rencana jangka panjang untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk mengundang Kenzie lagi. Kembali ke rumah, sebelum memasuki aula kediaman, ayah mertuanya menghentikan Kenzie.
Kamu pergi ke Aurora, aku memiliki dokumen untuk ditunjukkan padanya. Dia menghadiri resepsi bisnis di Hotel Hilton, kata Renal Bliss dan menyerahkan dokumen kepada Kenzie. Kenzie menebak bahwa Aurora pasti sedang membicarakan bisnis dengan orang-orang di resepsi, jadi dia mengangguk, mengambil map itu dan berbalik. Ayah mertuanya menghentikannya lagi dan menjelaskan kepadanya. Pergi ke resepsi, jangan terburu-buru kembali, tetap bersama Aurora dan kembangkan hubunganmu. Ayah. Kenzie merasa sedikit tersentuh ketika dia mendengar ini. Renal Bliss selalu seperti ini. Meskipun dia biasa-biasa saja dan tidak memiliki prospek, dia tidak seperti ibu mertuanya Mulan Rante. Dia tidak akan memandang rendah Kenzie. Sebaliknya, dia selalu berharap bahwa putri dan putranya menantunya bisa hidup harmonis. Tinggalkan kediaman keluarga Bliss dan datang ke Hilton Grand Hotel, Kenzie berjalan ke lift lobby dan pergi ke lantai penerima tamu di lantai paling atas. Lift berhenti di lantai 18, dan seorang lelaki tua berambut putih masuk, serta rombongan setengah baya kekar dengan setelan hitam. Pintu lift ditutup dan perjalanan dilanjutkan ke atas. Pria tua berambut putih itu melihat bahwa Kenzie sepertinya akan pergi ke lantai atas juga, jadi dia bertanya dengan ramah, "Anak muda, apakah kamu juga pergi ke resepsi di lantai atas?" Kenzie menatapnya dan mengangguk. "Ya, lantai atas di adegan resepsi." Pria tua berambut putih itu menatapnya beberapa kali lagi dan terus bertanya. "Anak muda, saya bertemu Anda, tetapi saya tidak tahu siapa nama Anda. Kamu akan ke resepsi di lantai atas, apakah kamu menerima surat undangan?" Kenzie tidak tahu mengapa dia menanyakan hal semacam ini, tetapi mengingat dia adalah seorang lelaki tua, dia masih menjaga kerendahan hatinya dan menjawab dengan jujur. "Nama saya Kenzie, saya pergi ke resepsi untuk melakukan beberapa urusan pribadi, dan aku tidak punya surat undangan." Pria tua berambut putih itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia menoleh dan berkata kepada rombongan, "Sain Zaya, Anda akan menjelaskan pada petugas keamanan nanti. Semua pengunjung adalah tamu. Tidak apa-apa untuk menghibur mereka dengan hangat. Jangan periksa surat undangan." Pria itu mengangguk. "Ya." Setelah mendengar ini, Kenzie tidak bisa tidak merasa sedikit menyukai pria tua ini. Mendengarkan isi percakapan mereka, pria tua ini jelas adalah penyelenggara resepsi, dan dia pasti pria besar dengan latar belakang tinggi. Pada saat ini, ada bunyi gedebuk, lampu padam, dan lift tiba-tiba berhenti berjalan. Pria tua berambut putih itu bingung untuk sementara waktu, tetapi pria bernama Sain Zaya adalah yang pertama bereaksi, dan dia dengan cepat mendukungnya dan berkata, "Sepertinya listrik padam." "Tidak masalah, di sana pasti ada listrik cadangan, dan bantuan akan segera datang." Tiba-tiba dia ketakutan, wajah tua itu mulai memutih secara bertahap, tangannya mulai gemetar tak terkendali, dan tubuhnya perlahan miring ke satu sisi. Sain Zaya buru-buru memeluknya dan berkata, "Tuan Smith, ada apa denganmu? Apakah Anda memiliki penyakit jantung koroner?" Rumi Smith tidak bisa berbicara, hanya menutup matanya dan menunjuk ke sakunya dengan susah payah. "Ambil pil jantung saya." Sain Zaya tiba-tiba menjadi gugup, mengetahui bahwa lelaki tua itu menderita penyakit jantung koroner. Jika dia tidak meminum pil dengan cepat, dia akan kehilangan hidupnya dalam hitungan menit. Dia dengan cepat meletakkan Rumi Smith, dan kemudian menyentuh di mana-mana dalam pakaian Rumi Smith, tetapi tidak menemukan apapun. "Tuan, di mana obat Anda? Mengapa aku tidak menemukannya?" Sain Zaya sedang terburu-buru. Dia tidak tahu apakah Rumi Smith membawa pil. Setelah bertanya dengan cemas, dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya memejamkan mata dan tidak bisa berbicara. Dia lalu mencari lagi dengan hati-hati. Namun, tidak ada pil yang ditemukan. Pria bernama Sain Zaya tampak sangat impulsif. Dia tidak dapat menemukan pil, jadi dia menjadi marah. Dia melompat dan menendang pintu lift dengan kasar. "Buka pintunya. Sampah, tolong buka pintunya. Apakah ada orang di luar? Buka pintu untukku." Kenzie melihat ekspresi cemas dan kesalnya seperti lalat tanpa kepala yang berlarian, dan tidak bisa menahan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya. "Apa gunanya membuang tenagamu dengan lift? Mengapa kamu tidak menelpon dan meminta seseorang untuk datang dan membantu?" "Ah, ya." Segera dia mengingatnya,
Sain Zaya dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan buru-buru mulai memberi makan. Sebelum panggilan telepon selesai, kondisi Rumi Smith yang terbaring di tanah semakin memburuk. Wajah tuanya pucat dan biru, ekspresinya sangat menyakitkan, dan tangan yang menutupi jantungnya semakin gemetar. "Tuan, bagaimana kabarmu?" Sain Zaya membuang ponselnya, berlutut di tanah dan berkata dengan panik. "Tuan, Anda harus bertahan, mereka akan segera datang." Tapi jelas, peluang Rumi Smith sangat sulit untuk menunggu seseorang datang untuk menyelamatkannya. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, memutar matanya, dan pingsan. "Tuan Smith." Sain Zaya benar-benar ketakutan. Dia mengguncangnya dengan kuat dan berteriak dengan cemas. "Bangun, Tuan, jangan menakuti saya. Cepat dan berhenti, jangan sentuh dia, itu tidak bisa membantu jika kamu gemetar begitu." Mengetahui bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, lelaki tua itu pasti akan meninggal, jadi Kenzi melangkah dan memeriksanya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan, nak?" Sain Zaya merosot ke satu sisi, menyaksikan Kenzi mengulurkan tangannya untuk melepaskan pakaian lelaki tua itu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, matanya menatap seperti lonceng tembaga. "Aku akan menyelamatkannya." Kata-kata Kenzi singkat, tangannya tetap bekerja. Dia dengan cepat melepas kemeja lelaki tua itu, dan kemudian mengeluarkan sepasang jarum emas naga dan Phoenix. Melihat akupuntur keperakan, Sain Zaya bereaksi, dan buru-buru membungkuk dan meraih tangan Kenzi. "Apakah Anda seorang dokter? Apakah Anda yakin? Saya memperingatkan Anda tidak boleh ceroboh." Kenzi melirik menatapnya dengan tidak sabar. "Saya bukan seorang dokter, dan saya tidak memiliki kepercayaan penuh. Tetapi apakah Anda memiliki pilihan lain selain saya mencoba untuk menyelamatkannya?" Setelah mengatakan ini, Sain Zaya tercengang. "Ya, Anda terkunci di lift ini, Anda tidak akan bisa keluar segera, dan Anda tidak punya pilihan sama sekali." Jadi, Sain Zaya hanya bisa menyaksikan Kenzi menusuk dada lelaki tua itu dengan jarum satu demi satu. Dalam hatinya, jantungnya terus berdetak. "Nak, jangan buat masalah. Jika anak ini mengacau dan membunuh Tuan Smith, aku pasti akan menggigitmu sampai mati."